Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak Guru dan kawan belakangan, terima kasih. Hari ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman beberapa beliau sebelumnya. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Guru, karena memang ini adalah salah satu tugas dari murid saya di pendidikan guru pembinaan. Nah, saya sekarang akan memaparkan nilai positif untuk sekolah dan kita semua. Ya, silakan Bapak. Boleh Bapak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Pak sekolah dari saya Bapak. Ya. Bapak boleh sini Bapak. Ya. Baik. Budaya positif yang akan kita pelajari yaitu selamat datang di Guru Hebat. Mari belajar bersama berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri Jatiasih 9. Baik, ini selanjutnya konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi untuk manusia, posisi kontrol disiplin dan keyakinan kelas dan budaya institusi. Nah, keyakinan kelas tadi juga kita sudah belajar bersama-sama dengan anak-anak, sudah membentuknya dan menjadi kesepakatan bersama di dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdifferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan waktu belajar Pancasila. Baik, disiplin positif di sini ibu-ibu, ibu-guru, dalam budaya kita mana kata disiplin dimaknai yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyamanan, karena kan biasa anak-anak itu melakukan disiplin nggak boleh dihukum karena seperti itu saja. Konsekuensinya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorokan. Jadi misalnya kalau kita minta anak-anak melakukan sesuatu, kita berusaha supaya dia timbul dari diri sendiri, adalah motivasi intrinsik maksudnya. Jadi tidak ada pamrih, tidak ada kamu melakukan sesuatu, ayo lakukan, jadi saya kasih aja. Sebetulnya tidak baik itu. Iya, jadi berusaha kita tumbuhkan secara sadar anak itu tumbuh dari motivasi sendiri supaya dia melakukan kebaikan itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu yang timbul dari atau timbul dari kita sendiri. Jadi bukan dari luar apa sebenarnya ini hadiah. Memang kita itu kadang-kadang kan anak-anak melakukan sesuatu supaya mendapatkan ini. Nah, itu kita berusaha untuk jangan sampai dia keterusan, karena takutnya nanti akan menjadi generasi wanitiro gitu ya. Jadi kita sekarang kita belajar bersama-sama untuk menumbuhkan motivasi dari sejari anak itu supaya dia melakukan disiplin itu dengan kesadaran sendiri. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia tadi itu bertanggung jawab, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nanti dari situ biasanya kan kita kan kalau manusia itu kan melakukan sesuatu pertama kali kan kita ingin bertahan hidup dulu. Setelah ada bertahan hidup, kita ada kepikiran melakukan sesuatu apa itu ya. Baik. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu yang dihukum, itu berarti dia
ada sesuatu yang dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sekarang apa itu bedanya antara hukuman dan konsepsi disiplin dengan identitas gagal? Hukuman misalnya menyakitkan, penghargaannya tidak efektif. Hukumannya tidak nyaman, itu merusak hubungan atau sifat diri. Murid takut, yaitu akan mematikan kreativitas. Memaksa, menghukum dengan sistem, ranking, terus murid menyembunyikan kesalahan, itu menambah hak menghargai dirinya. Jadi memang dalam hal kita mendidik guru ya, itu ada beda-beda tipis antara kerabat. Kita menginginkan anak tumbuh dengan maksudnya melakukan sesuatu kebiasaan kita kan ada rewardnya, ada punishmentnya. Tapi itu sebetulnya kalau ditanamkan terus-menerus itu akan merusak karakter itu sendiri. Nah sekarang ini kita menginginkan anak itu melakukan sesuatu karena tumbuh dari diri. Nah supaya bagaimana nanti bahasanya kita akan belajar itu. Ini konsekuensi dan eksekusi. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Murid bertanggung jawab maksudnya atas perilaku ini. Perlu memonitoring berkelanjutan, fokus pada pembacaan masalah jangka panjang. Stimulus respon. Stimulus seperti ini misalnya. Ayo anak-anak, tolong lakukan atau mengerjakan PR. Nanti siapa yang bagi betul mengerjakan PR antara sekian nanti guru kasih. Nah itu sebetulnya juga dihindari seperti itu. Jadi sekarang PR atau tugas itu bukan karena cepat atau apa, jadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab. Tetap guru yang akan menilai, tapi tidak dipaksakan harus hari itu. Ya, baik. Selanjutnya pengertian restitusi itu sendiri dengan ciri-ciri restitusi. Restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka dengan karakter yang lebih naik. Jadi restitusi sendiri maksudnya begini dulu. Jadi ada konsekuensi. Saya kita tanya, oh iya, kalian tidak mengajar PR, tidak mengapa sepertinya. Karena memang bukan satu-satunya Nabila yang tidak mengajar PR. Ada sih teman kalian. Cuma ini dulu masyarakat kira-kira PR yang Nabila tidak dikerjakan itu melanggar kesepakatan kelas yang mana ya? Jadi dia timbul, oh iya ibu, disiplin, tanggung jawab. Nah, sekarang kalau memang disiplin dan menjawab yang Nabila langgar, berarti Nabila sendiri nanti ke depannya ingin menjadi bagaimana kalau memang tidak baik, ingin menjadi, ingin mau, jadi tumbuhkan anak itu dengan kesalahan yang dia perbuat, tapi tidak langsung dijudge gitu, tapi dikembalikan dia bisa berpikir lagi. Nah, terus untuk ciri-ciri restitusi sendiri bukan modus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang tadi kita sampaikan bersama tadi, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Misalnya seperti contoh, Dea, kira-kira kedepannya ingin menjadi apa? Ingin seperti apa kalau sehari-hari disalah lakukan? Iya bu, saya tidak akan mengulangi, saya akan melakukan ini menjadi anak yang seperti ini. Jadi kita ajak bicara, ajak kolaborasi itu kan. Untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan bukan tindakan menguatkan dan pada fokus atau solusi. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini hukuman. Ternyata hukuman konsekuensi nanti lahirlah restitusi. Restitusi adalah jalan terbaik dari tujuan. Muncul restitusi itu dulu mengingatkan keyakinan kelas, yang tadi bersama-sama guru buat bersama anak guru. Nah itu tadi adalah timbul dari hukuman dan konsekuensi nanti ada restitusi. Guru terbuka dengan siswa dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sekarang ini ya ada istilahnya anak itu harus ngikut gitu. Jadi kita harus tahu kolaborasi yang kita jalankan. Baik. Sebentar. Nah, 5 posisi kontrol atau restitusi itu ada menghukum, membuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Nah, terbaik adalah guru itu ada sebagai manajer. Gitu. Jadi ada yang ada penghubung. Ternyata kemarin itu kita lakukan juga kayaknya penghubung ya, penghubung. Dan setelah kita hukum, terus anak akan merasa bersalah seperti ini. Kamu jangan begitu. Nanti kalau begitu ibu guru dia rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah pada diri anak nanti kamu karakternya tidak percaya diri. Terus, nah sebagai teman, selama kita sebagai teman dan pemantau kita mengerti melihat manajer itu mengolah kembali apa yang menjadi masalah anak, seperti manajer ya, seperti mantannya juga ada manajer ya, supaya kita tidak disalahkan, supaya kondusif, nah semua itu kan yang bagus ada menjadi manajer. Baik, sekarang keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak ada peraturan kelas? Apa yang membedakan dulu? Kalau keyakinan kelas itu memiliki sebuah konsekuensi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Itu contohnya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dalam cuci tangan setiap saat? Saya mau bertanya ibu guru. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ada nilai apa ibu guru? Iya, bagus. Ada nilai keselamatan. Nah, terus mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ada nilai apa ibu guru? Kebersihan. Nah, jadi bahasa-bahasanya itu seperti ini supaya apa? Anak juga muncul berpikiran kritis supaya dia bisa mengerti. Oh, kalau memang melanggar kita bukan akan menunggu atau mengalami atau mendapatkan nilai dari keselamatan. Berikut adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan. Di sini adalah kami mengadakan diskusi dengan anak-anak ya, dengan anak-anak kami, yaitu mengenai tentang pembuatan peraturan kelas. Ini menempel dan merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi anak-anak memberikan pernyataannya dan dia merumuskan menjadi sebuah keyakinan, mengelompokkan dan menempelkan keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang kami buat. Baik. Bagaimana pemberian kelas tadi? Keyakinan kelas sudah tadi saya sampaikan di situ. Nanti kita akan melakukan dari keyakinan kelasnya kita akan lebih abstrak, maksudnya jelas ya, berupa kenyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah akan diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tadi anak-anak kita berkolaborasi membuat keyakinan kelas itu adalah keinginan anak apa yang diinginkan supaya dia bisa belajar nyaman. Salah satu contohnya seperti itu. Nah ini sedikit dulu. Nah tingkatan untuk mengetahui atau kita untuk mengatasi masalah itu dicapai dengan validasi tingkatan yang sama. Semua perlu memiliki alasan, mengenai keyakinan, dan kita semua memiliki motivasi. Ya itu adalah resiko. Mengenai keyakinan itu seperti itu. Kamu melakukan ini melanggar keyakinan yang mana? Terus berkesimpulan ya memang bukannya Mesa satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Mesa tidak bisa. Coba alasannya apa? Tidak ada pembangunan PR. Jadi di sini supaya kita semuanya hubungannya supaya mengembalikan dan sifatnya anak-anak yang disiplin, tanggung jawab, mandiri dan. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sedang mengerjakan tugas PR matematika, Bu. Oh, begitu. Coba Ibu Guru. Oh iya. Nah, Septi, kamu tidak mengerjakan PR matematika ya? Iya, Bu. Coba Ibu Guru lihat bagian mana yang. Oh iya, ini kemarin ada PR matematika. Nah, Septi, Ibu mau bertanya. Nah, Septi tidak mengerjakan PR matematika. Bukan, memang sih bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan PR, hanya Septi.
ada teman kalian yang tidak mengerjakan PR. Cuma ibu guru mau bertanya ini, Septi melakukan ini melanggarkan kelas yang kita buat tidak ya nak? Iya. Kira-kira kesempatan kelas yang bagaimana ya Septi ya? Yang tidak diindahkan, tidak dikerjakan oleh Septi ini. Kesempatan kelas yang bagaimana? Ya, tanggung jawab dan tidak disiplinnya. Nah, ibu guru mau bertanya nih Septi, mengapa Septi kok tidak mengerjakan PR? Ada alasannya kenapa nak? Iya Bu, kemarin saya itu pergi. Saya kelelahan dan tidak sempat mengerjakan PR. Gitu. Nah, coba PR-nya kira-kira Septi susah tidak? Septi mudah memahami? Mudah. Ya. Nah, Septi juga melakukan hal yang baik karena memang tidak terlambat sekolah. Cuma di sini Bu melihat Septi mengenai seharusnya PR dikerjakan di mana kan? Di rumah. Di rumah. Berarti Septi hari ini sudah melanggar apa namanya? Oh gitu. Keyakinan kelas mari kita bersama-sama ya Naya. Iya. Sama temannya, sama teman kita ya. Salah satunya yaitu kalau tidak mengerjakan PR itu adalah melanggar apa nak? Apa nak? Sikap apa? Sikap Disiplin dan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, kalau memang sikap disiplin dan tanggung jawab itu penting, kira-kira melakukan apa untuk kedepannya? Akan melakukan tanggung jawab, disiplin dan mandiri Bu. Dan Septi berusaha untuk bisa membagi waktu ya nak ya. Nah, jadi bagus kalau begitu. Berarti Septi akan memperbaikinya ya nak ya. Kira-kira untuk kedepannya Septi akan menjadi orang yang seperti apa kedepannya? Saya akan menjadi orang yang disiplin, tanggung jawab dan mandiri Bu. Bagus. Terima kasih Septi sudah mengindahkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau sudah tahu apa yang dia lakukan, Septi sekarang boleh mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekarang Septi boleh masuk ke kelas kalau begitu ya, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Baik Bu. Terima kasih. Sudah selesai. Jadi itu adalah budaya positif yang akan kita bersama-sama sampaikan atau kita kepada anak-anak supaya anak-anak itu memiliki atau punya karakter yang sesuai zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu tidak saling mengejar. Baik, terima kasih Bu. Ada sedikit lagi pertanyaan? Boleh? Ya, sudah memaafin Bu ya. Terima kasih Bu. Saya sampaikan dengan saya suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Negeri Jati Asih 9, tempat di mana Bu Ervita Krisdiana mengajar. Saya merasa bangga dengan adanya guru SDN Negeri Jati Asih 9 yang mempunyai kinerja yang cukup tinggi etos kerjanya. Saya bangga kepada Bu Ervita yang masuk menjadi calon guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan Bu Ervita merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, jangan seperti magnet yang apabila ditinggal magnet, permanennya akan hilang. Kemagnetan bersifat permanen, di mana walaupun kita sudah hilang, pengimbasannya akan tetap magnet itu secara permanen. Mudah-mudahan dominasi yang baru saja kita ikuti bersama Bu Ervita akan menjadi motivasi, akan menjadi contoh imbas bagi ibu-ibu guru yang lainnya di SDN Jati Asih 9. Mudah-mudahan anak-anak akan menjadi lebih disiplin yang akhirnya nanti akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian pembelajaran. Akhirnya terima kasih kepada Bu Ervita, semangat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Trihandayani SPD. Saya rekan dari Bu Ervita SD SDN Negeri Jatiasih 9 Kota Bekasi. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ervita mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dari sini juga kita sebagai guru juga itu sangat baik, karena kita jadi tahu nih bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau kita juga sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik dalam diri siswa dan diri kita sendiri juga. Nah, semoga dari adanya diseminasi ini kita bisa terapkan nih bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.